Amole, amolongo, nimewitimi, salam dan bahagia. Saya, Panli Tambuwun dari SMA Advent Timika, ngajar mata pelajaran ekonomi. Saya akan membawakan materi teori pertumbuhan ekonomi klasik. Selamat pagi anak-anak. Harapan Sir semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, pada saat ini kita akan mempelajari teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dan sebagai tujuan pembelajaran, supaya kalian dapat memahami teori pertumbuhan ekonomi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mampu mendeskripsikan teori tersebut. Pernahkah kalian melihat bagaimana negara berkembang dengan cepat? Bagaimana mereka bisa mengubah kondisi ekonomi mereka dalam waktu singkat? Jawabannya terletak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi ada beberapa klasifikasi. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan ada pertumbuhan ekonomi historis. Untuk pertumbuhan ekonomi klasik ada 3 ahli nih. Yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo, dan yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Adam Smith adalah salah satu pelopor teori klasik tertua. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal dan pembagian kerja. Semakin banyak modal yang dimiliki suatu negara, semakin banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi. Kemudian menurut Smith juga, pertambahan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contoh, ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak, sehingga akan mendorong semakin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara Y. Nah, inilah yang membuat Mas Adam berpikir kalau pertambahan penduduk yang tinggi itu secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebalikan dengan Adam Smith, ahli yang kedua David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya, di Tiongkok upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Ini karena Tiongkok memiliki banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga mudah untuk mencari tenaga kerja. Kebalikannya, kalau di Australia Utara susah cari tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit namun upahnya relatif tinggi. Ini juga yang kadang-kadang jadi alasan banyak calon pekerja mencari kerja di negara yang penduduknya sedikit. Nah, kalau Robert Malthus masih mirip sama Ricardo. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya kayak deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, dan 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk menimbulkan krisis pangan. Karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun akan meroket nantinya. Meskipun teori ini tidak sepenuhnya terbukti, ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara populasi dan sumber daya. Sebagai kesimpulan dan penutup, jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami teori ini penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang tepat, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semoga kita dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang nanti akan kita hadapi di depan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.